Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Thomas. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan membukanya dengan membaca Mazmur 91 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur ini diberi judul Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik, sungguh bersyukur kita dilindungi oleh Tuhan dan Ia adalah Allah yang kita percaya. Mari kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan sebuah lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Kami merindukan suara-Mu, kami merindukan untuk kami bernyanyi, memuji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya hati kami boleh menyanyikan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan, berkat firman-Mu yang boleh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Allah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sungguh bersyukur karena anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita kekal adanya. Dan jiwa kita berbahagia karena Tuhan Juru Selamat kita. Kita sambung pujian kita dengan lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Aku bernyanyi bahagia, memuji
bahagia karena Tuhan Yesus adalah milik kita. Adik-adik, setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pujian kita yang juga akan menjadi pengantar untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membahas satu tema tentang jaminan keselamatan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak membutuhkan keselamatan dalam hidupnya. Orang rela membayar harga yang mahal demi mendapatkan keselamatan. Mereka rela membayar sejumlah rupiah untuk bisa melindungi, bisa menyelamatkan jiwanya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana jaminan keselamatan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Bapak gereja bernama Agustinus yang hidup di tahun 354 sampai 430, dia membagi 4 tahapan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah dia berbicara ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Di situ manusia punya potensi untuk bisa berdosa, sekaligus untuk bisa tidak berdosa. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah dan dia jatuh ke dalam dosa. Tahap kedua adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ manusia tidak punya daya untuk tidak bisa tidak berdosa. Dia selalu dan selalu jatuh dalam dosa. Bahkan disebut dengan hamba dosa, budak dari dosa. Tahap yang ketiga ketika Kristus datang menebus manusia. Disitulah manusia bisa tidak berdosa. Allah memampukan kita anak-anak-Nya untuk tidak melakukan keberdosaan itu. Dan nanti ketika Tuhan menjemput kita di dalam kondisi Allah datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya, kita menjadi manusia yang tidak lagi bisa berdosa. Karena kita dijemput di dalam kemuliaan Tuhan. Bagi Luther, hal yang sama juga diungkapkan. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Menjadi budak, menjadi hamba iblis. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, akal dan kehendaknya dipimpin oleh roh. Bahkan selalu melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, fokus dan kehendaknya yang merajai, melingkupi pemikirannya. Bahkan dikatakan manusia cenderung menentang Allah. Nah, kita lihat bahwa ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Luther berkata bahwa secara bebas, secara spontan, manusia selalu berespon akan kasih ilahi. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ketidakmampuan itu mulai merajai bahwa manusia mengalami kerusakan total. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita bisa katakan manusia diperbudak oleh dosa. Bahkan Roma 6 ayat 20 jelas bahwa di situ manusia seluruhnya berdosa. Dan manusia tidak dapat lepas dari dosa. Bahkan kalau Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di situ juga dikatakan manusia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Manusia butuh pertolongan untuk selamat. Manusia butuh seseorang untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Nah, apa yang terjadi dengan manusia yang berdosa? Allah Bapa di surga mengirimkan Yesus anaknya yang tunggal sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kalau orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi tidak untuk kekristenan. Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus.
Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Digenapi di dalam kematian Kristus di kayu salib. Dia memilih untuk disalibkan. Apakah dia disalib karena dosanya? Apakah dia disalib karena kejahatannya? Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, dia menanggung dosa kita. Dia menggantikan kita supaya kita hidup. Adik-adik terkasih, kita yang tadinya mati dihidupkan kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa Yesus disalib? Kenapa dia mau disalib? Salib adalah satu hukuman kehinaan, kutuk di sana. Hanya penjahat lain disalib. Tapi kenapa Yesus mau disalib? Ada 4 hal yang kita mau belajar kenapa dia mau disalib. Yang pertama adalah karena cintanya bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Allah bagi adik-adik dan saya. Yang kedua adalah kenapa Yesus mau disalib. Yesus mau disalib karena memenuhi tuntutan Bapa, menebus manusia berdosa. Hanya dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi darah yang mahal yang dia berikan buat kita, sekali untuk selamanya. Dan yang ketiga, Yesus mau disalib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kita berdosa dan Allah perlu mengutus anaknya yang tunggal untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan akibatnya status manusia, status kita dipulihkan dari dosa. Betapa bahagianya ketika Allah boleh memulihkan kita, boleh mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Nah, karya Allah yang sempurna, mari kita lihat sama-sama di dalam Efesus 1 ayat 12 sampai 14. Efesus 1 ayat 12 sampai 14, kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus 1 ayat 12-14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sini kita lihat bagaimana karya Allah yang begitu sempurna ketika kita menaruh harapan kepada Kristus. Kita tahu apa arti hidup kita. Kita tahu kita akan pergi kemana ketika kita nanti tidak ada lagi di dunia ini. Yang kedua, ketika kita menjadi milik Allah, ada satu tanda, yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah tanda ketika Roh Kudus berdiam dalam hidup kita dan kita menjadi milik Allah. Di dalam penebusan Kristus menjadikan kita milik Allah. Yang dahulu kita seteru dengan Allah, musuh Allah, hamba dosa, kita diperdamaikan menjadi milik Allah, milik kepunyaannya yang begitu Dia sayang, yang begitu Dia kasihi. Bukankah menjadi satu kebanggaan bagi kita anak-anaknya ketika Allah mengasihimu, mengasihi saya, untuk kita boleh bersama-sama hidup di dalam kasih dan kebenaran Dia. Ada satu kisah ketika seorang bernama Stanley Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi, Mahatma, dapatkah Anda memberikan saran bagaimana supaya kekristenan itu bisa lebih banyak berpengaruh terhadap orang-orang di India? Jawaban Mahatma sangat menarik. Dengan ahimsa yang dia terapkan bagi orang-orang India, tidak pernah melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan perdamaian, dengan cinta kasih. Dia hanya mengatakan, ketika orang-orang Kristen hidup seperti Kristus hidup, disitulah orang bisa melihat arti kekristenan. Artinya tidak perlu kita dengung-dengungkan sebagai orang Kristen. Tidak perlu kita berlabelkan Kristen di dada kita dengan pakaian-pakaian Kristiani, dengan atribut-atribut Kristiani. Tapi ketika kita bisa membunyikan firman Allah dalam hidup kita, menjadi role model dalam hidup kita, menjadi teladan dalam hidup kita, disitulah adik-adik boleh membunyikan siapa Kristus yang memimpin hidupmu, yang memimpin hidup saya di dalam dunia ini. Bersyukur ketika kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Ketika kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus, ketika Dia datang ke dunia menebusmu, menebus saya, apa yang mau kita lakukan? Kita selalu harus hidup bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita anugerah keselamatan. Melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan.
Dan kita mau senantiasa mensyukuri hari-hari kita, melayani Dia dengan setia. Supaya hidup kita berbuah, menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi sekitarmu, melakukan hal-hal sederhana, tetapi bermakna bagi banyak orang. Biarlah hari-hari kita semakin dipenuhi oleh rasa syukur dan terima kasih. Melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Ketika engkau pada saat ini menjadi seorang tunas-tunasnya Allah, menjadi teruna-terunanya Allah, menjadi perpanjangan tangan kasih Allah, ayo lakukan bagianmu. Jika anugerah kehidupan masih Dia percayakan untukmu, lakukan menurut kerelaan kehendaknya, sehingga hidupmu semakin bermakna. Di dalam usiamu yang semakin menua nanti, engkau tidak akan pernah merasa menyesal, karena hidupmu sudah mempengaruhi zaman ini. Jangan pernah terpengaruh dalam hidupmu, tapi belajar bagaimana engkau mempengaruhi orang-orang di sekitarmu untuk lebih mengenal siapa Tuhanmu. Berjalanlah bersama Dia, karena jaminan keselamatan yang Dia berikan selalu ada mewarnai hari-harimu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus berkarya bagi-Mu, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu. Jaminan keselamatan yang Kau berikan kepada kami sadari untuk kami boleh terus melangkah di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang boleh menjadi teladan dan role model bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi di masa pandemi ini, biarlah memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau, karena kami tahu Engkau selalu berada bersama dengan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan keselamatan itu, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.